Ngebet kuasai Natuna Utara dan kerahkan 3 kekuatan utama. Cina, kekayaan laut Indonesia buat mata terbelalak. Sebagai negara kepulauan, Indonesia kerap dirusui oleh negara lain perihal klaim kepemilikan wilayahnya. Salah satu negara yang sangat ambisius mengincar wilayah Indonesia adalah Cina. Pada September tahun lalu, Cina menggemparkan publik Indonesia karena mendatangkan 6 kapal ke wilayah Laut Natuna Utara selama beberapa hari. Kapal-kapal itu bahkan menakuti para nelayan setempat, hingga membuat para nelayan Natuna mundur untuk mencari ikan di laut mereka sendiri. Berbulan-bulan lamanya setelah kejadian tersebut, Cina masih terus saja berusaha untuk mengklaim wilayah Laut Natuna Utara, hingga akhirnya klaim ini tidak kunjung menemukan titik terang. Kondisi terkini sengketa klaim wilayah antara Indonesia dengan Cina yang memperebutkan Laut Natuna Utara kemudian dibeberkan oleh Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Laksdia TNI Dr. Aan Kurnia. Kepala Bakamia RI tersebut mengungkapkan kondisi pertikaian Laut Natuna Utara yang melibatkan Indonesia dengan Cina dalam kuliah umum di Universitas Padjadjaran secara daring pada Selasa. 3 kekuatan Cina untuk mengklaim Laut Natuna Utara diberdayakan. Pertama, Cina memberdayakan kapal-kapal nelayan di tempat paling depan yang sudah diberikan pelatihan militer. Kemudian di garda kedua, ada kapal Cina Coast Guard. 3 kekuatan Cina untuk mengklaim Laut Natuna Utara diberdayakan. Selanjutnya, di garda terakhir ada Navy Cina. Pengerahan 3 kekuatan tersebut menunjukkan betapa Cina sangat ambisius untuk mendapatkan klaim hak wilayah Natuna Utara. Rasa ambisius Cina dan negara-negara lain yang ingin menguasai Natuna Utara ternyata sangat beralasan. Pasalnya wilayah Natuna Utara menyimpan potensi yang luar biasa. Tidak ada negara yang mau melepaskan Laut Natuna Utara milik Indonesia karena kekayaan yang terkandung di dalamnya sangat melimpah. Potensi yang luar biasa yang dimiliki Laut Natuna Utara. Dampak tersebut menurut Aan terbagi menjadi 2, yakni dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung sengketa ini yaitu akan banyak kekuatan militer negara non-climate. Dampak langsung sengketa ini yaitu akan banyak kekuatan militer negara non-climate hadir dan meningkatnya dinamika internasional terkait Laut Natuna Utara. Sementara itu, dampak tidak langsung adalah kegiatan ekonomi di Natuna akan terganggu. Gangguan terhadap lalu lintas pelayaran akan menciptakan krisis ekonomi dan energi. Kemudian, kontestasi di laut akan mendorong negara yang terlibat untuk meningkatkan kemampuan perangnya. Setelah mengungkapkan dampak tersebut, Laksdia TNI Dr. Aan Kurnia mengungkapkan strategi Bakamla RI dalam menghadapi situasi di Laut Natuna Utara. Salah satu strategi yang diterapkan adalah menghadirkan konsep kebijakan. Konsep kebijakan itu baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Konsep kebijakan jangka pendek yang dirancang dengan menghadirkan simbol negara dan aktivitas di Laut Natuna Utara. Kemudian, konsep jangka panjangnya dengan mencegah Laut Natuna Utara sebagai mandala perang. Pada akhir materi di kuliah daringnya, Laksdia TNI Dr. Aan Kurnia juga menyampaikan 3 poin penting. Pertama, konflik di Laut Natuna Utara memiliki resiko, tidak hanya terkait hak berdaulat, tetapi dapat bermuara pada kedaulatan Republik Indonesia, terutama apabila eskalasi meningkat sampai dengan penggunaan senjata. Kedua, Bakamla RI memiliki peran penting dan sentral di tengah meningkatnya resiko kehadiran kekuatan militer asing yang dapat mendorong terjadinya eskalasi. Kehadiran Bakamla RI akan menunjukkan intensi terhadap penegakan hukum, tetapi tanpa ada tekanan yang dapat mendorong eskalasi. Ketiga,
Bakamla RI memiliki tugas dan fungsi yang selaras dengan Coast Guard, sehingga bisa dinyatakan Bakamla RI adalah Indonesia Coast Guard yang memiliki tugas penegakan hukum di laut pada masa damai dan menjadi kekuatan pengganda mantra laut di masa perang.